Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bergabung kembali pada malam hari ini bersama Kuping Andri. Mendengar dengan benar, menyimak dengan bijak. Kalau salah silakan dijewer aja. Malam hari ini kita topiknya adalah serial fakta versus mitos. Jadi kita ingin menguji mana yang fakta, mana yang mitos begitu. Apakah sesuatu yang dianggap sebagai fakta jangan-jangan mitos, atau sebaliknya hal-hal yang dianggap mitos ternyata fakta. Jadi coba kita urai dan kita kupas bersama, siapa tahu ada manfaatnya buat kita semua. Nah, untuk hari Rabu ini adalah topiknya bedah kritis buku. Bukunya adalah buku Neraca Kebenaran dan Kebatilan, karya Murtada Mutahari ya. Ini bukunya, aduh agak burem ya. Oke lah, ini pokoknya bukunya. Ada PDF juga kalau cari di internet atau nanti bisa minta. Di situ dibahas tentang kebenaran di alam semesta dan kebenaran di manusia dan sejarah masyarakat dan sejarah begitu. Nah, yang ingin kita kritisi di sini adalah pada malam ini terutama topiknya mengenai definisi kebenaran dan kebatilan. Apa itu yang dimaksud dengan kebenaran dan kebatilan? Kita mulai dari itu dulu ya. Artinya apakah klaim-klaim kebenaran, kebatilan, hak dan batil gitu kan? Tolak ukurnya apa? Itu apakah memang ada secara faktual atau itu adalah persepsi manusia saja yang dibentuk oleh lingkungan, oleh pengalaman hidup tadi seperti Mas Azza bilang, kemudian oleh kesepakatan gitu kan. Artinya lebih berupa bisa dianggap sebagai fiksi atau mitos gitu, sesuatu yang dianggap nyata padahal itu hanyalah buatan kreasi pikiran manusia. Artinya apakah ada yang disebut dengan kebenaran yang hakiki, yang objektif, dan apakah ada kebatilan yang objektif, atau semua itu hanyalah sekedar kesepakatan yang bisa berubah dari waktu ke waktu, yang relatif, yang bisa berubah seiring terjadinya kesepakatan baru kan gitu, bisa berubah. Nah, itu yang ingin kita bahas. Tadi Mas Azza sempat mengungkapkan apakah masalah kebenaran dan kebatilan ini masuknya di wilayah logika ataukah etika, itu yang ingin coba kita rumuskan dulu begitu. Nah, kalau saya melihatnya dari buku ini memang ada semacam irisan, kalau tidak bisa disebut pencampur adukan ya, atau irisan lah gitu antara logika dengan etika. Dari sisi kebenaran yang dimaksud adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, dengan kebenaran yang dimaksud adalah kebaikan gitu, kebaikan yang diversuskan dengan kejahatan. Kalau kebenaran itu kan versusnya kesalahan ya, seseorang salah atau bohong atau pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya itu kan salah. Tapi belum tentu jahat kan gitu. Tidak bermaksud jahat, tapi kebenaran di sini memang bisa, hak itu bisa dianggap sebagai keadilan, kebaikan, lawannya kejahatan gitu. Nah, ini yang coba kita clearkan, namun di sini sepertinya saya lihat di list partisipan dari pembicara belum ada yang hadir. Beberapa tadi katanya sedang mencoba mencari sinyal karena ada gangguan di rumahnya, coba keluar tadi. Tapi sepertinya kalau panelis sudah ada di sini, Mas Teguh dan Bung Biis. Bung Biis masih di jalan juga kayaknya. Oke, tadi dari beberapa peserta sudah menyampaikan. Mungkin sebelum ke Mas Teguh, Mas Azza bisa mengulas lagi sedikit biar ada gambaran. Ya, saya mohon maaf sebelumnya, sama materi saya tidak tahu ya Mas ya. Jadi yang saya sampaikan di awal itu merupakan gambaran awal yang ada di pikiran saya tentang apa yang disebut dengan kebenaran.
sementara ini kalau saya berpikirnya kebenaran itu Mikrofonnya terpencet ya? Oke, lanjut. barusan ada telepon masuk, sorry. Jadi sudah saya reject kok. Maksud saya begini, jadi kebenaran sementara ini itu kan sesuatu yang ketika kita mencoba meniru, maka kita menemukan hal yang sama. Artinya semacam kebenaran itu, misalnya kita meniru atau menggunakan problem dasarnya adalah buku, semacam buku yang Mas Andri tadi sampaikan. Di situ kan dia membahas bagaimana sih kebenaran, gitu kan. Artinya ada topik gitu, artinya problem basic learning, ada masalah yang menjadikan dia untuk dikaji sebagai sebuah kebenaran untuk menemukannya. Jadinya nanti ada langkah-langkah. Dan yang sesuatu yang sifatnya langkah-langkah, menurut saya ya tetap bersifat logika sih. Menurut saya begitu Mas Andri ya. Jadi tetap bermain di ranah logika. Apa yang menurut logika kita itu benar, maka kita akan menyimpulkan itu sebagai sesuatu yang benar. Sementara logika kita itu sifatnya kan ada premis, ada kesimpulan. Oke, siap. Jadi lebih ke ranah logika kayaknya ya, yang dimaksud dalam Iya, ini ya. lebih karena logika. Ya. Menurut saya begitu. Siap. Oke, Mas Teguh, silakan tanggapi dulu deh, Mas Teguh. Apakah sudah luang waktunya untuk menanggapi? Gini, bentar di pause dulu. Tapi temanya itu hak dan batil, benar salah. Itu ya sebenarnya kalau dari apa namanya Mas Yosa tadi kan bilang logika. Sebenarnya itu kalau ditinjau dari sisi logika ya tidak lebih dari kategorisasi aja. Kategorisasi benar jika, salah jika, seperti itu aja. Jadi tadi yang dimuat termasuk kan ada 9 teori kebenaran. Artinya itu kan akan menyimpulkan benar salah berdasarkan suatu parameter tertentu seperti konsensus. Tadi kan konsensus itu nilai-nilai di sini berbeda dengan di sana dan di mana lagi, itu kan berarti teori kebenaran konsensus. Atau teori pragmatik, atau benar salah menurut koherensi, kesesuaian dengan kenyataan ya korespondensi. Sebenarnya itu hal yang walaupun tadi disebutkan bukan ranah logika, tetapi logika membedah itu semua juga. Termasuk teori kebenaran konsensus, teori kebenaran budaya. Tunggu sebentar ya, habis Mas Teguh ya. Silakan Mas Teguh lanjutkan dulu. Jadi benar salah itu ya hanya tentang kategorisasi. Oleh karena itu sesungguhnya benar salah itu seharusnya tidak terlalu dipermasalahkan ya. Karena itu kan tergantung kategorisasi yang diyakini atau dibuat. Tapi memang kalau hendak kategorisasinya kalau bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau dalam wacana perdebatan atau diskusi gitu ya harus mengikuti logika, koherensi, korespondensi, atau pragmatik lah kadang. Kalau di luar itu ya tidak akan bisa dipertanggungjawabkan karena sifatnya subjektif, menjadi subjektif kan gitu. Jadi kalau atau kebenaran sesuai selera menurut saya benar itu ya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa ya saya seneng aja gitu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Pokoknya kalau ingin sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ya harus memiliki argumentasi logis. Selain itu bisa benar, bisa aja, tapi itu nggak akan bisa dipertanggungjawabkan lah dalam forum ilmiah nggak akan bisa gitu. Ya gitu aja. Oke. Nah, terus kalau misalkan tadi parameternya yang kan berarti kategorisasi benar itu tergantung parameter yang dibangun. Apakah kesesuaian dengan pernyataan sehingga itu masuknya teori korespondensi, ataukah itu yang berguna berarti pragmatis, atau itu tidak ada pertentangan sehingga koherensi, atau misalkan tadi kesepakatan konvensi kan gitu. Ya. Itu artinya
kalau konvensi misalkan itu bisa dipertanggungjawabkan, Mas Gu? Ya nggak bisa. Itu konvensi itu hanya terjadi untuk hal-hal yang sifatnya kayak seperti kebenaran hukum misal. Itu kan pendapat-pendapat tentang sesuatu ya. Biasanya itu kalau tentang hubungan-hubungan sosial, seperti itu kan tergantung, itu kita nggak bicara koherensi, korespondensi, tetapi bicara tentang konvensi di suatu wilayah kan sering begitu, atau pendapat penguasa kan gitu. Kalau hukum kan penguasa, kalau norma sosial kan konsensus. Jadi misal tentang bersendawa, dan itu sebenarnya lebih tepat kalau wilayah itu bukan masuk wilayah ke pembahasan benar salah, tetapi itu tentang apa itu namanya proper dan improper aja. Proper, improper, polite, Sesuai. impolite, itu kan sesuai dengan situasional masyarakat aja. Jadi sebenarnya nggak bicara benar salah soal itu. Jadi kalau menerapkan tentang bersendawa, tentang kentut, itu tentang proper dan improper yang itu adalah sesuai dengan norma yang berkembang di masyarakat setempat gitu loh. Jadi tidak bisa menjadi contoh benar salah itu sebenarnya, tapi menjadi proper dan improper. Jadi dalam hubungan sosial, pergaulan itu kan banyak hal yang sebenarnya tidak untuk dinilai benar atau salahnya. Tapi masalahnya ini etis atau tidak etis, sopan atau tidak sopan, seperti itu aja. Oke. Seperti memanggil nama itu kalau di kebudayaan barat biasa aja kan, nama aja gitu kan. Pada orang tuanya sekalipun kadang-kadang namanya aja. Kalau di sini kan tidak proper, tidak polite kan gitu. Jadi itu bukan ranah benar salah yang hendak dibicarakan di buku itu sepertinya. Kalau buku karya Muthohari itu pasti beliau hanya ada 2 genre ya. Kalau enggak berdasarkan teks itu berarti berdasarkan logika gitu. Oke, Mas Febra buka mikrofon, ingin berbicara silakan. Mas Febra Alvika. Oh, nggak sengaja kebuka ya mikrofonnya ya. Oke, tadi Mas Anjar kayaknya lagi keluar ya, nggak ada di Zoom ini, yang berbicara tentang apa namanya kesepakatan. Memang kalau saya baca bukunya itu dia membagi terutama ketika berbicara tentang manusia dan sejarah, apa masyarakat dan sejarah, dinyatakan yang batil, kebenaran dan adanya kebatilan di masyarakat itu menggunakan norma lebih menggunakan norma agama ya, terutama Islam begitu. Karena memang Muthohari ini adalah seorang ulama yang cukup banyak pengaruhnya juga. Mungkin teman-teman mahasiswa itu banyak membaca itu. Memang latar belakangnya lebih menggunakan norma agama, menggunakan Al-Quran begitu untuk menjadikan tolok ukur kebatilan, apa yang disebut benar dan apa yang disebut batil, hak dan batil gitu. Nah, artinya sebenarnya yang dimaksud seperti tadi itu seperti kentut atau sendawa itu bisa jadi termasuk yang dibahas oleh Muthohari ketika memang dimaksud adalah dalam norma akhlak, misalkan adab begitu kan, dari sudut pandang agama begitu. Nah, yang ingin kita kerucutkan malam ini sebetulnya adalah terlepas dari segala norma yang ada, baik itu norma hukum, norma sosial, persepsi manusia, adakah yang disebut benar dan batil secara objektif, universal, diterima oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, absolut begitu, terlepas dari persepsi manusia begitu. Mungkin Mas Aza mau ngasih tanggapan, atau Mas Teguh silakan. Ya enggak ada, Tondri. Semua yang ada di dunia ini dalam perbincangannya itu kan persepsi manusia, Tondri. Kalau mengklaim itu adalah sesuatu yang bersifat benar, mandiri,
Itu artinya kan hanya ada realitas saja. Sesuai dengan realitas atau enggak, jatuhnya ya ke situ tuh ya. Kalau bicara apa tadi yang terlepas dari persepsi manusia, ya enggak ada, mana ada di dunia ini. Yang kita perbincangkan itu semua kan persepsi manusia. Kalau mengklaim itu adalah ada mandiri, tidak tergantung persepsi manusia, itu kan artinya teori kebenaran korespondensi. Itu semua yang dibahas ini persepsi manusia. Hanya bisa membahas persepsi. Nggak Berarti Mas bisa. Teguh tidak mengakui kebenaran teori korespondensi. Dalam perspektif teori korespondensi itu Mas Teguh apa? Korespondensi itu bukan identikal ya, tapi kesesuaian. Oke. Kesesuaian antara ide, konsep dengan realitas. Jadi yang kita bicarakan tetap aja persepsi kita. Tapi kita masing-masing istilahnya itu berkompetisi untuk membuktikan bahwa pendapatnya atau opininya itu adalah yang paling sesuai dengan realitas. Tetapi ketika seseorang mengklaim itulah realitas itu sendiri, itu sudah berlebihan. Gitu loh. Itu sudah klaim yang berlebihan karena realitas itu kan tidak pernah kita bisa serap ya sebenarnya ya. Yang kita serap ini kan hanya informasi tentang realitas. Begitu. Kesesuaian ya, bukan keidentikan antara pernyataan dengan kenyataan, antara benak dengan realitas. Halo Bung Bit, bisa Ya, bergabung di Zoom? saya nyambung ya. Bung Aza. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Teguh ya. Saya panggilnya Profesor aja karena beberapa kali saya ikut Zoom meeting, beliaunya yang senantiasa ketemu saya itu. Ya kalau yang lain mungkin ada, saya nggak ketemu. Saya sepakat bahwa kebenaran itu memang persepsi. Jadi manusia memang tetap hidup di dalam ranah persepsinya masing-masing. Realitas itu kan bisa kita tangkap berdasarkan panca indera, mau apapun. Kita berlogika pun dasarnya juga panca indera. Artinya kita mengolah data karena ada sinar jatuh di retina kita. Jadi kemudian kita simpulkan itu sebagai sebuah objek ataupun hal yang lainnya. Kita mendengar juga begitu. Tetap ranahnya pada ranah persepsi. Sementara kita tahu bahwa sementara jika objek itu ditangkap oleh persepsi kita, maka dia membutuhkan jarak yang dibutuhkan oleh cahaya. Jadi kebenaran menurut saya tetap sebagai sebuah relativitas ya kalau Einstein bilang. Artinya mungkin kita membaca buku yang sama, kita membaca kalimat yang sama, tapi daya tangkap kita itu tetap dipengaruhi oleh yang namanya ya tadi pengalaman. Passion kita itu tetap mempengaruhi dalam menentukan kebenaran. Jadi kalau kita mau mengerucutkan atau membuat kesepakatan bahwa inilah satu-satunya kebenaran, itu menurut saya sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi karena kepalanya terlalu banyak untuk menerima itu sebagai sesuatu yang konkret. Konkretnya kita kan belum tentu konkret buat orang lain. Jadi kebenaran absolut itu menurut saya tidak ada. Hal yang paling urgent menurut manusia kan Tuhan misalnya. Kita mungkin satu agama, kita mungkin satu rukun iman, kita mungkin satu ketuhanan yang lain lah kalau dalam agama yang lain. Tapi penafsiran kita terhadap Tuhan pun beda-beda itu. Namanya boleh sama, tapi kita menganggap Tuhannya dalam seperti apa, model seperti apa, kan tetap kembali kepada kita. Itu yang paling sederhana ya tentang Tuhan saja. Itu sudah berbeda. Apalagi kita mau mengungkapkan dalam sebuah kesepakatan esa tentang kebenaran. Saya rasa itu mungkin itu dulu ya dari saya. Kalau kebenaran dalam matematik seperti apa? Misalnya 2 tambah 2 4. Sebelum bumi ini ada, universe ini ada, atau nanti di akhirat nanti 2 tambah 2 adalah 4. Gimana itu? 2 tambah 2 adalah 4. Itu kan nilai pembulatan.
Saya rasa kalau jumlah satu itu Ya, artinya kita bukan gambarkan, perspektif itu. enggak, misalnya begini, itu kan pembulatan. Misalnya kita membuat penjumlahan 1 tambah 1 itu. Artinya itu kan tarafnya ada pada ikonik gitu ya. Bahwa ada angka 1 dan angka 1 kita jumlahkan. Tapi secara substansi, satu yang mau kita jumlahkan itu kan bisa jadi adalah 1,00000001. Mau dijumlahkan dengan 1 yang mungkin komanya tidak sama. Jadi secara matematik pun angka 1 itu adalah pembulatan, bukan substansi dari 1 itu sendiri. Menurut saya begitu ya, pada pandangan saya terhadap matematika. Jadi jumlah 1 tambah 1 atau 2 tambah 2, atau misalnya 1 apel tambah 1 apel, itu kan pembulatan, bahwa ada 1 apel dijumlahkan dalam 1 apel. Sementara kalau penjumlahan itu memang real sama, gramnya, gitu, kadarnya sama, itu baru bisa sah untuk dijadikan 1 tambah 1. Kalau saya memandangnya secara filosofis begitu tentang penjumlahan matematika. Jadi maksudnya Mas Aza ini satu apel dengan apel lain itu pasti berbeda ukurannya, berbeda gramnya gitu kan. Bukan sesuatu yang betul-betul persis sama gitu kan, tapi dibulatkan jadi satu gitu kan. Iya, kalau dalam aljabar kan begitu. Kita mau menjumlahkan 1 tambah 1. Angka 1 ditambah angka 1 itu kan pembulatan secara ikonik gitu. Jadi kalau tahapan dalam pedagogi kita itu kan bahwa 1 tambah 1 itu seharusnya sesuatu yang sama, nilainya sama itu. Nah, sementara matematika kita itu melakukan pembulatan untuk penjumlahan angka 1 dengan tambah 1. Hanya yang muncul pembulatan pada angka 2, bukan mutlak sebagai angka 2 yang merupakan perpaduan antara 1 dan 1. Karena kadarnya tidak sama. Ini kalau kita pandang dari sisi filosofis, maksud saya seperti itu. Baik. Matematika itu, Ya, silakan. matematika itu kan kalau tadi itu kan simbolik ya. Artinya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan sebenarnya itu simbolik aja yang akan bermakna ketika kita berikan apa namanya itu sesuatunya itu. 1 itu apa? Apel. 1 apel ditambah 1 apel menjadi 2 apel. Kalau 1 apel ditambah 1 kambing sama dengan 1 apel 1 kambing. ya 1 apel 1 kambing atau 1 kambing 1 apel, hanya berdistribusi aja. Artinya matematika itu adalah notasi daripada logika sebenarnya. Dan mengkerucut lagi sebenarnya itu logika itu akan menjadi dikerucutkan dalam himpunan. Jadi cara berpikir manusia itu hanya mungkin yang sudah dijelaskan oleh teori himpunan. Jadi itu adalah simbolik dari logika. Kalau statistik itu kan untuk induksi, kalau matematika ini lebih simbolik untuk logika klasik, khususnya himpunan. Dan itu ada sama itu sekali lagi itu kan hasil olah pikir kita untuk ya sebenarnya kemudahan kita lah. Kayak matematika itu akan sangat menurut tergantung daripada asumsi dan postulat. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan bilangan itu kan postulatnya, asumsinya kan bilangan apa tuh namanya desimal ya. Yang persepuluhan itu. Kalau kita bicara bilangan biner, maka 1 tambah 1 ya akan menjadi 01, 01 berapa itulah. Karena itu matematika itu notasinya tergantung asumsi dan postulat. Itu yang sering terjadi sekarang ini misal di fisika. Di fisika itu suatu hal yang imajiner dan dirumuskan dan seolah-olah dianggap sebagai fakta kebenaran karena didukung oleh suatu notasi matematika yang koheren. Padahal koherennya itu kan muncul karena adanya asumsi dan postulat. Itu seperti teori-teori sekarang ini yang merujuk kepada teori relativitas khusus Einstein, itu kan postulatnya adalah kecepatan cahaya bersifat mutlak, dimutlakkan. Padahal itu sama sekali tidak ada relativitas. Cahaya itu kalau masuk melalui medium prisma, dia kecepatannya berkurang 0,3. Kalau masuk ke air berkurang berapa? Jadi sebenarnya asumsi kecepatan cahaya yang mutlak sebagai postulat relativitas khusus itu juga tidak sesuai dengan realitas. Dan akibatnya apa? Akibatnya
ketika cahaya yang dimutlakkan dianggap konstanta, maka variabel-variabel yang dalam pikiran kita tidak bisa diterima sebagai variabel, seperti ruang, waktu, melengkung, masa lalu, masa datang, itu yang sama sekali nggak kita terima dalam cara berpikir manusia, itu akan menjadi seolah-olah benar. Begitulah dunia matematika, tergantung asumsi dan postulat. Tapi kalau dalam hal ini, untuk mengasah yang namanya logika, karena logika ini adalah satu-satunya cara manusia berpikir yang bisa kita mampu, yaitu gitu loh. Itu adalah teori himpunan. Itu kalau dalam kaitan dengan matematika. Gitu Pak Andri. Oke, sudah bergabung bersama kita Bung Biis. Mungkin Bung Biis ingin menanggapi, sudah bisa luang atau bagaimana? Terima kasih Bung Andri. Mohon maaf sebelumnya saya telat hadir sekitar setengah jam. Mungkin ada beberapa yang saya lewatkan. Tapi sebelumnya mudah-mudahan suara saya terdengar karena ini speakernya agak kurang bagus. Ada yang komen Kalimantan mana nih? Oke, saya mungkin akan masuk lebih ke dalam karena sepertinya para pembicara, para panelis sepakat bahwa kebenaran adalah sesuatu yang berhubungan dengan fakultas persepsi manusia. Namun dari alur diskusi yang saya ikuti, ada beberapa perbedaan pandangan yang sekiranya tidak dibahas, maka kita akan melewatkan bagian yang paling penting dari diskusi ini. Jadi pembahasan kali ini mungkin respon buku Murtada Mutahari tentang neraca kebenaran dan kebatilan. Saya mungkin akan mereview sedikit apa yang disampaikan Murtada Mutahari dalam bukunya yang diterjemahkan dari bahasa Farsi, yang menurut para penerjemahnya adalah kumpulan dari kuliah-kuliah beliau. Sebuah buku yang luar biasa, memberikan satu sudut pandang lain bagi kita semua untuk melihat how this world work, how this universe work. Bagaimana alam semesta ini bekerja. Tentunya menurut sudut pandang dari Murtada Mutahari. Beliau di buku itu menjelaskan bahwa ada dua aspek setidaknya yang perlu kita pertimbangkan ketika melihat isu kebenaran dan kebatilan. Yang pertama, kebenaran dari aspek alam semesta dan kebenaran dari aspek masyarakat dan sejarah. Nah, yang menarik adalah Murtada Mutahari melihat bahwa alam semesta ini, sebagaimana para filosof-filosof sebelumnya yang melihat bahwa alam semesta ini, terutama para filosof Platonis dan Aristotelian, yang melihat bahwa alam semesta ini merupakan kebenaran mutlak, karena tidak ada satupun aspek yang terjadi menurut Murtada Mutahari di alam semesta ini yang terjadi di luar kewajaran. Jadi dentuman besar itu kewajaran. Matahari terbit di siang hari, kemudian terbenam di sore hari. Setiap hari yang kita saksikan adalah kewajaran. Gravitasi yang terjadi adalah kewajaran. Segala sesuatu yang terjadi adalah, sebenarnya Murtada Mutahari tidak pakai kata kewajaran ya. Itu adalah al-haq katanya. Al-wujud dalam bahasa Murtada Mutahari, karena beliau adalah seorang filosof yang beraliran wujudiyah, atau yang melihat kebenaran berdasarkan aspek eksistensialnya.
Tapi perdebatan ini akan dimulai ketika Murtada Mutahari masuk kepada nilai kebenaran dalam sejarah dan masyarakat. Karena isu kebenaran dalam masyarakat ini bukan isu tentang isu yang berkaitan secara eksistensial, tapi lebih kepada etikal dan moral. Nah, disinilah pandangan-pandangan filosof terdahulu itu merambat melalui sejarah, kemudian dipersepsi oleh banyak orang, dinilai oleh banyak orang, sehingga dari satu teori filsafat itu sendiri memunculkan beragam teori. Selain itu, tentu saja banyak nilai moral yang diadopsi atau diadaptasikan melalui atau dengan filsafat itu sendiri seperti agama untuk menentukan nilai dari satu sistem moral tertentu. Ini dalam sejarah dan masyarakat. Ini menurut Murtada Mutahari. Tapi coba kita bisa nggak melihat pandangan Murtada Mutahari ini dari bukan kacamata lain, tapi dari bias atau pantulan lain, yang mungkin kita bisa mengerti dari apa yang disampaikan oleh Murtada Mutahari. Biasanya saya akan memulai sebuah ulasan berdasar dengan suatu hermeneutika kecurigaan. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk, karena kecurigaan itu sudah disampaikan oleh kawan-kawan semua, saya akan coba melihat dari pantulan-pantulan lain. Karena tentu saja kita dan Murtada Mutahari berjarak melalui berdasarkan sejarah dan geografis, juga berjarak secara keyakinan. Boleh jadi ada yang punya kesamaan keyakinan dengan Murtada Mutahari di sini atau dimanapun, tapi tentu saja kita berjarak secara sejarah, sosiohistoris, maupun geografis dengan Murtada Mutahari. Nah, kalau kita melihat pandangan Mutahari, terutama adalah pandangan pertama tentang kebenaran, yang kebenaran dari aspek alam semesta, kita akan melihat bahwa apa yang dimaksud oleh Murtada Mutahari tentang kebenaran ini sendiri, kalau kita lihat dari sudut pandang pantulan lain, kita akan melihat bahwa boleh saja kalimat kebenaran ini hanya sekedar kata. Hanya sekedar kata, tidak mengandung makna esensial apapun, karena kita melihat tidak perlu kita katakan bahwa misalnya sebuah benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke bumi. Tidak perlu kita bilang ini kebenaran. Itu hanya kejadian yang sewajarnya, kejadian yang memang harus terjadi. Big Bang memang harus terjadi. Ya. Jadi kalau kita bisa keluar dari kondisi psikologis kita, kondisi psikologi, drama psikologi kita akan melihat sesuatu tanpa penilaian. Nah, ungkapan kebenaran ini muncul dalam teori Murtada Mutahari tentang kebenaran ini tadi, bisa dipersamakan dengan ungkapan yang keluar karena aspek psikologis Murtada Mutahari itu sendiri. Jadi kita menilai sesuatu, kemudian kita berikan atribut kepada penilaian kita tersebut. Karena Murtada Mutahari pada awalnya memang punya prinsip-prinsip moral kebenaran, prinsip-prinsip nilai-nilai yang dianggapnya benar, kemudian dia lekatkan nilai itu kepada objek yang diamatinya, yakni alam semesta. Kalau kita tidak melibatkan penilaian terhadap objek ini tadi, ya tidak ada penilaian, tidak ada salah benar. Jadi just works like that. Ini ya dia bekerja begitulah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada sistem sosial dan sistem moral. Kalau kita lihat dalam filsafat Timur, termasuk filsafat Yunani, karena ada ikatan sejarah, ikatan kait mengait sumber dari tema-tema filsafat yang ada dalam filsafat Yunani, filsafat Barat maupun filsafat Islam, kita melihat bahwa satu-satunya alasan
Kenapa para filosof memberikan atribut kepada penilaian-penilaiannya berupa benar dan salah adalah karena para filosof sedang mencari. Nah, dasar-dasar logika. Para filosof sedang mencari. Karena mereka adalah pencari. Kalau kata salah seorang filosof, dia bilang, filsafat itu tidak pernah menemukan jawaban, karena para filosof itu para pencari. Pun ketika mereka menemukan jawaban, mereka mendapatkan pertanyaan lain. Jadi filsafat itu sebenarnya adalah journey to the questions, not to journey to the truth. Jadi perjalanan menemukan pertanyaan-pertanyaan. Karena hanya dengan cara itu, mind ini, pikiran manusia ini dapat makanan. Makanan pikiran manusia bukan jawaban. Makanan pikiran manusia adalah pertanyaan-pertanyaan. Karena itu dia akan selalu merasa lapar. Nah, balik lagi. Pertama karena para filosof memang para pencari. Mereka bukan orang-orang yang stay. Orang-orang yang bisa menerima. Gitu. Mungkin ini agak out of the book, karena para filosof itu bukan orang yang menerima begitu saja. Mereka agak susahan mereka orangnya, agak susah menerima. Karena dari filosof juga ada teori falsifikasi yang menyelamatkan sains, ya. Ini bukan perkara bagus nggak bagus, benar nggak benar, hebat nggak hebat, nggak ada urusan itu. Kita hanya melihat para filosof ini para pencari. Dan mereka memberikan manfaat kepada kita. Jadi manfaat juga bukan urusan benar dan salah. Is it work or is it not? Itu bekerja untuk kita atau tidak. Itu saja alasannya. Kemudian yang kedua adalah para filosof ini, terutama filosof, kalau Murtada Mutahari menyebutkan kalangan al-ilahiyun, kalangan berketuhanan, ingin menemukan satu fondasi dasar yang tidak akan terbantahkan. Karena ini yang membuat struktur otorisasi mereka menguat secara intelektual. Mereka ingin menemukan satu bangunan dasar yang tidak dapat diruntuhkan. Nah, sehingga nilai kebenaran ini muncul. Makanya ada pernyataan kebenaran tertinggi, kenyataan tertinggi. Itu yang kedua, alasan kedua. Jadi sistem pandangan dunia yang ingin dimunculkan adalah bahwa dunia ini memiliki satu akar fundamental yang dia bersifat absolut, yang dia merupakan raca seluruhnya. Yang dengan itu memunculkan satu sistem nilai, yang dengan sistem nilai itu membentuk sistem masyarakat, yang diadopsi oleh masyarakat, bahkan membentuk masyarakat. Kemudian dengan itu muncullah hukum. Dengan munculnya hukum muncullah tatanan. Dengan munculnya tatanan muncullah suatu masyarakat yang dikehendaki oleh satu sistem nilai ini. Nah, tentu saja akarnya adalah kebenaran. Apa itu kebenaran yang dimaksud oleh para al-ilahiyun tadi? Nilai Tuhan itu sendiri. Kita tidak membicarakan apakah Tuhan yang personal atau Tuhan yang impersonal. Yang kita bicarakan adalah bahwa kebenaran ini sendiri, adanya kebenaran adalah satu basis fundamental yang diinginkan oleh para filosof atau kalangan al-ilahiyun yang dimaksud oleh Murtada Mutahari. Oke. Tapi pandangan ini akhirnya tidak diterima sepenuhnya oleh kalangan filosof, bahkan oleh kalangan filosof. Bahkan kalangan teolog, tidak harus ada kebenaran sehingga dengan begitu Tuhan terbuktikan. Nanti muncul di permasalahan takdir, ya, takdir baik dan buruk, tentang sebab akibat, ada pembahasan itu. Nah,
Kalau menurut saya, nah ini menurut saya, yang tadi kan bahas tentang dari Murtada Mutaharinya, kemudian saya analisa. Nah, menurut saya begini, bahwa kebenaran atau kebatilan itu muncul karena drama psikologi kita, ya, psikologi kita yang balutannya adalah drama intelektual kita, yang kita ingin memberikan judgment di sana, memberikan penilaian, sehingga muncullah benar dan salah. Yang pada dasarnya kalau kita kembali melihat alam semesta ini tanpa penilaian, kita tidak akan menemukan adanya atribut benar dan salah di situ. Itu alam ini hanya berjalan begitu saja. Secara alamiah, the nature of the universe ansih, seperti demikian, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar pula. Secara sosiohistoris, secara masyarakat dan sejarah, kita melihat bahwa dalam perjalanan sejarah kita melihat looking into the past, melihat pada masa lalu, kita bisa melihat dua hal di sana, kegelapan atau kecerahan, sama-sama. Kalangan Marxis melihat alam semesta sejarah secara gelap, lihat bahwa kita selama ini manusia melewatkan kehidupan di bumi ini dengan tidak benar, misalnya adanya penghisapan, adanya penindasan, kayak gitu. Kalangan yang lain melihat bahwa ya kita lihat bahwa arsitektur di masa lalu itu luar biasa, artinya kita umat manusia ini melewati zaman-zaman kemasan yang luar biasa. Hanya sebentar kejadian kecil yang kita nilai sehingga kita melihat bahwa manusia telah melewati waktu di dunia ini dengan cara yang sadistis, buruk, kejam, gelap dan sebagainya. Nah, kenapa kedua pandangan ini muncul ya dalam hal melihat masa lalu? Karena adanya penilaian tadi, gitu, judgment. Nah, judgment ini lebih psikologis ketimbang intelektual. Intelektualitas kita hanya bisa melihat it is verified or not. Apakah ini bisa diukur atau tidak? Just it. Yang dengan itu kita masuk ke sains, hanya itu, gitu. Makanya saya mau agak ikut nimbrung tentang masalah gimana kalau di matematika 1 + 1 sama dengan 2 itu kan rigid ya, it's unrejectable, nggak bisa ditolak itu, benar ya, kalau kita beri penilaian benar ya benar gitu. Tapi ketika kita melihat itu sebagai suatu kejadian 1 + 1, ya ini kejadian intelektual, ya memang cara kerjanya begitu gitu, cara pekerjaannya begitu gitu. Nah, kenapa ada salah dan benar ya? Karena tadi nilai-nilai di masyarakat ini masuk tidak harus kita terima secara logis kita terima atau secara logis kita tolak. Kadang nilai-nilai yang masuk ke dalam benak kita ini yang kita terapkan di dunia ini masuknya secara sublimatif, ya enggak? Kenapa kita bilang gitu? Karena kita biasa ikuti ujian atau evaluasi terstandar, kan ada kalau pilihan ganda itu. Ya, benar salah itu kan ukurannya, ya enggak? Itu kan sistem evaluasi terstandar. Kemudian apa namanya, sistem biner yang kita anut dalam masyarakat kayak gitu, terima atau tidak terima, tolak atau terima. Jadi makanya matematika tadi termasuk dari alam semesta. Masalah apakah 1 + 1 ini berdasarkan notasi matematika tertentu atau dengan notasi matematika yang lain itu perkara lain. Itu namanya nanti ada equality. Jadi 1 + 1 sama dengan 2. Kemudian di matematika yang ini hasilnya berbeda tapi ada ekualitas kayak gitu. Ini bukan masalah benar, yang ini benar atau ini salah. Ya dua-duanya kalau secara evaluasi, kalau kita memverifikasi ada dua-duanya bisa diterima, tapi untuk apa gitu? Yang satu untuk apa, yang satu untuk apa? Tapi secara lugas keseluruhannya bisa dikatakan bahwa memang matematika bekerjanya seperti itu. Sehingga
kita melihat bahwa mungkin saja adalah apa yang kita anut sekarang, apa yang kita anggap kebenaran sekarang adalah sistem penilaian yang telah kita anut berabad-abad lamanya sesuai dengan perkembangan evolusi kita. Kalau kita melihat pada perkembangan kita secara biologis ya, kita lebih banyak mentransformasikan atau mengaktifasikan kemampuan survival kita sehingga kita jadi survival instinct itu menghendaki adanya kepastian. Jadi kalau kita mau makan besok, enggak, kita harus kerja sekarang. Ini yang ada dalam benak kita kan. Kalau kita mau makan besok, kita harus kerja sekarang. Nggak kerja, nggak ada uang. Ini mekanisme survival. Sehingga kita mengharapkan, sehingga kita ingin selalu memastikan. Nah, kepastian inilah yang kita anggap secara filosofis, secara matematis, secara saintifik. Yang kita anggap, yang kita nilai sebagai kebenaran. Nah, apakah itu debatable? Ya debatable. Karena apa? Itu penilaian. Oke. Nah, terus dalam sistem masyarakat ini yang cerita lainnya. Dalam sistem masyarakat kan ada kriminal. Ada orang-orang yang suka menebar hoax. Ada orang-orang yang suka melakukan penipuan. Oke. Apakah mereka itu bisa saja tidak kita nilai benar dan salah? Oke, kalau nggak ada benar dan salah, bebas dong gitu. Orang ini melakukan apa? Itu sanggahan yang sangat praktis, sehingga jawabannya pun harus sangat praktis. Nggak bisa kita menjawab suatu sanggahan praktis dengan sanggahan teoritis. Jadi tindakan-tindakan yang degradatif ya, kita katakan degradatif saja, itu adalah tindakan-tindakan yang secara sistem terjadi begitu saja. Kita menilai tindakan degradatif ini berdasarkan sistem nilai masyarakat, sistem hukum, kemudian sistem agama. Muncul penilaian, oh mereka ini melakukan kesalahan dalam masyarakat. Apakah itu bisa dipakai? Bisa. Kenapa? Karena ada konvensi di sana bahwa tindakan penipuan itu merugikan satu pihak. Siapa yang ditipu? Kemudian dari penilaian ini tadi, dari sistem ini tadi, kita memberikan sanksi-sanksi kepada tindakan-tindakan degradatif. Nah, inilah yang membuat kita melihat adanya perilaku etis yang perlu diterapkan dan perilaku etis yang terlarang dilakukan dalam masyarakat. Nah, sekali lagi kita balik bahwa ke bagian inti bahwa menurut saya ya, dan ini juga tidak harus diterima gitu dan tidak harus juga ditolak. Artinya adalah bahwa kebenaran dan kebatilan adalah karena ada satu asersi psikologis kita terhadap daya intelektual kita untuk memberikan penilaian. Buktinya apa? Buktinya adalah dalam beberapa tema kita bisa berbeda pandangan. Contoh, ketika saya lihat seorang wanita yang cantik, kemudian saya jatuh cinta, saya akan bilang secara puitis, wajahmu seperti rembulan, hidungmu seperti anggur. Orang yang melihat ini secara saintifik bilang saya gila. Ya enggak? Kenapa? Dia sudut pandangnya berbeda. Sistem nilainya, sistem penilainya berbeda. Itu saja. Terima kasih. Saya balikan kepada Pak. Baik, terima kasih banyak Bung Biis. Ini sepertinya tadi ada pertanyaan yang ingin bertanya Pak siapa tadi ya?
Theo Semarga, silakan Mas Theo. Dibuka dulu mikrofonnya. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Silakan Ya, Mas. saya ingin memperkenalkan nama dulu. Ya, nama saya Theo Semarga Surya dari KN Toraja. Ada Toraja, satu mantap. yang ketangkap tadi, dikatakan bahwa kebenaran atau kebatilan itu muncul karena drama psikologi kita. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apa yang terjadi dalam psikologi kita sebagai manusia sehingga memunculkan suatu kebenaran atau kebatilan? Ya, kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi dalam psikologi kita ya, sehingga ada keperluan terhadap menyusun kebenaran dan kebatilan gitu ya. Ya. Mungkin tadi survivalist. Langsung ya. Silakan, Bung B, silakan. Oke. Jadi pertama adalah karena manusia ini, jadi gini, kalau kita lihat struktur psikologis kita ini bukan individu sebenarnya. Bukan individu, karena apa? Kita ini adalah kumpulan dari makhluk-makhluk yang melakukan emergent namanya. Melakukan emergent yang ingin keluar dari entropi. Secara ini ya, kita lihat dari sudut pandang, beberapa sudut pandang. Secara ingin keluar dari entropi. Akhirnya kita membentuk satu sistem makhluk multiseluler yang dia nggak berkembang langsung, dia melalui satu proses yang panjang, kemudian dari proses panjang itu terjadi namanya reproduksi. Reproduksi ini kalau kita bahas reproduksi ini dari aspek makronya ya kita lihat proses ini saja, proses biologi sederhana. Tapi kalau kita lihat dari aspek mikronya bahwa kita ini adalah hasil salinan informasi-informasi. Salinan informasi-informasi kemudian membentuk satu individu berdasarkan memori-memori informasi tersebut. Nah, karena adanya emergent ini, bagian diri kita ini perlu membentuk satu entitas ya, identitas, identity, I am, ya enggak? Nah, dari satu I am ini, aku tadi yang dalam yang dalam biologi disebut neuron, ya, saraf, yang dalam psikologi disebut ego atau ego. Nah, ini yang memberikan dia membutuhkan objektifikasi, membutuhkan objek untuk mengenal dirinya. Pertama adalah dirinya, kemudian objek di luarnya. Dari situlah muncul penilaian. Nah, mekanisme yang muncul dalam individu yang berkumpul, yang individu hasil emergent ini adalah mekanisme survival. Mekanisme pertahanan diri. Nah, ini dari ini. Nanti kita bahas secara filosofinya. Mekanisme pertahanan diri. Nah, mekanisme pertahanan diri ini menghendaki adanya kepastian tadi. Makanya muncullah namanya judgment. Dari judgment muncul actions, tindakan. Untuk apa? Untuk memastikan proses sadun informasi ini terus berlangsung. Jadi kalau dalam bahasa biologinya memastikan evolusi terus berlanjut. Kalau dalam psikologinya untuk mempertahankan ide tentang identitas tadi. Gagasan tentang identitas tadi. Nah, secara filsafat gimana? Secara filsafat aspek ya, ini sebenarnya berkaitan. Dalam filsafat disebut juga yang puncaknya dari diri biologis ini adalah mind and soul. Pikiran dan
jiwa. Nah, pikiran dan jiwa ini adalah abstraksi kita tentang individu tadi. Individu yang identitasnya adalah saya. Nah, karena mind ini adalah wataknya adalah membagi, mengurai, membagi, mengurai, membagi, ya enggak? Contoh mengurai dua itu bisa kita bagi, bisa kita urai, mengurai dan merangkap. Angka 2 tadi bisa kita urai jadi 1 tambah 1. 1 tambah 1 tadi bisa kita rangkap menjadi 2. Nah, proses ini adalah proses ini memastikan identitas kita dikenal oleh diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kedua, aktivitas ini memberikan dampak bagi identitas ini untuk memberikan penilaian. Itu saja. Itu beberapa asumsi dari yang saya bisa jelaskan. Oke, terima kasih. Baik, Mas Ahmad Arif, apakah bisa buka mikrofon? Mbak SNI, silakan kalau ingin pamit. Mas Ahmad Arif, kalau tidak bisa, belum, silakan Mas Teguh. Oh ya, menambahkan aja sama sedikit merevisi mungkin ya. Jadi itu memang ada dorongan manusia untuk mencari jawaban-jawaban dalam kehidupannya. Jadi kalau untuk ranah praktis itu urusannya adalah bermanfaat dan tidak bermanfaat aja umumnya. Nah, yang harus diingatkan itu adalah bahwa kecenderungan manusia untuk menemukan jawaban-jawaban pasti itu akan sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki keteguhan psikologis untuk memberikan jawaban-jawaban walaupun ngawur tanpa bukti, tetapi dia akan mengatakan dengan sangat yakin dan pasti, yang mana tujuan akhirnya sesungguhnya adalah untuk mengendalikan daripada orang-orang itu. Begitulah munculnya banyak isme-isme dalam sejarah kan seperti itu, karena manusia ingin memecahkan problemnya, dan seringkali problem itu juga bukan problem dirinya sendiri, tetapi problem yang dia sebut dengan problem masyarakat, misal karena dia merasa berempati, hidup di dalamnya, kemudian problem masyarakat juga ingin diselesaikan, program individual dia juga, dan itu akan sering dimanfaatkan oleh orang-orang gitu loh. Untuk itu makanya kemandirian itu yang penting gitu loh. Sehingga kita mandiri dalam memformulasikan pertanyaan kita dan juga menemukan jawabannya. Tidak bisa tidak ya seperti itu. Kalau Bung Biis menyarankan untuk tidak memberikan penilaian apapun, hanya sekadar dilalui saja, itu juga boleh, itu salah satu jalan. Tapi kalau tetap ingin menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan, karena yang namanya problem solving itu kan bahasa Indonesianya memecahkan masalah. Jadi masalah yang besar itu jadi kecil-kecil, muncul lagi, membesar, dan seterusnya. Begitulah kita hidup kan gitu. Yang paling penting itu adalah menemukan jawaban untuk diri kita sendiri. Jangan sampai didikte oleh pihak-pihak lain yang sesungguhnya itu adalah untuk memanfaatkan untuk kepentingan kelompoknya atau dirinya atau golongan elitnya. Karena ya itu kecenderungan untuk menemukan jawaban pasti itu, orang yang secara psikologis kurang kuat itu akan cenderung di-driver oleh orang yang penuh percaya diri. Seperti itu. Jadi saran Bung Biis untuk hanya mengalami, mengeksperiencing itu ya boleh-boleh aja. Kalau mau mentasdiknya, memberikan penilaian-penilaian ya boleh saja, tetapi tetaplah untuk menjadi mandiri, menjadi diri sendirilah. Jangan sampai kecenderungan kita itu di-driver dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Gitu aja, Andri, tambahan dikit. Siap, Mas Teguh. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin kembali lagi ke pokok permasalahan kita. Tadi bedah kritis buku Matahari ini ingin ke postulat awal, yaitu tentang kebenaran dan kebatilan absolut itu yang Mas Teguh bilang hanya persepsi. Jadi
istilahnya kebenaran dan kebatilan perseptif begitu, dengan kebenaran dan kebatilan yang bersifat objektif. Nah, Kang ini, bukankah meskipun katakanlah kita tidak mengetahui kenyataan sebagaimana adanya, tapi setidaknya kita tahu bahwa itu ada begitu. Artinya kecenderungan kita untuk mencari jawaban yang pasti dan mutlak benarnya itu berangkat dari asumsi atau dari dugaan kita bahwa itu memang ada, meskipun entah bisa dicapai atau tidak gitu. Sekarang bukan masalah diketahui atau tidaknya gitu kan, dan bahwa itu bisa jadi efek orang untuk memanfaatkan kecenderungan tersebut, dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, diarahkan gitu kan. Tapi bahwa kebenaran atau kenyataan yang hakiki bukan bersifat bentukan kesepakatan, persepsi, pengalaman, itu memang ada, terlepas bisa dicapai atau tidak. Ada atau tidak, itu dulu. Karena kalau itu tidak ada, maka si kecenderungan itu kan aneh gitu. Ya Gimana, nggak Mas Teguh? aneh, biasa. Orang cenderung pada apapun itu biasa aja, tergantung selera. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan sudah disebutkan Andri, entah kita bisa mencapainya atau tidak, itu perkara lain. Ya sudah, terima saja kemampuan kita ya seperti itu gitu loh. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa memang apa tuh namanya kebenaran yang hakiki, realitas seperti apa dan sebagainya kan tadi sudah disebutkan tidak bisa. Sama Andri sendiri juga. Tidak bisa kita ketahui dengan pasti karena kita kan makhluk informasi, hanya mengetahui tentang informasi dan memprosesnya. Kalau sudah seperti itu kan berarti sudah tahu batasan. Kalau sudah tahu batasan ya kita menyerah saja pada batasan. Kenapa harus mengkhayalkan sesuatu yang di luar batas kita gitu loh. Bukan begitu? Oke, saya nambahkan Mas Teguh itu kira-kira seperti itu. Tapi saya mau ngulas sedikit biar agak panjang. Mengetahui itu tindakan intelektual. Tindakan intelektual itu memecah dan membagi dan merangkap dan mengurai. Artinya apa yang muncul atau masuk ke dalam fakultas intelektual kita pasti akan menjadi kepingan-kepingan atau puzzle-puzzle yang bisa kita susun juga dan bisa kita rombak juga. Artinya adalah bahwa pasti ketika kita bilang mengetahui, kita bicara tentang pieces, kepingan-kepingan yang kita susun. Nah, tentunya susunan ini memberikan namanya guratan-guratan. Yang kita kalau lihat dari dekat itu jelas ada cacat-cacatnya. Kenapa? Ini kumpulan-kumpulan dari serakan-serakan. Itulah kenapa fakultas intelektual kita ini hanya bisa melihat segala sesuatu berdasarkan kepingan-kepingannya. Kalau kita lihat sesuatu itu agak sulit secara general, agak sulit general sekaligus detail itu nggak bisa. Kita bisanya detail atau general. Gitu. Itu yang pertama. Kedua bahwa adapun asumsi kan manusia ini punya hasrat untuk bertemu atau menemukan atau invented the ultimate truth. Ya, punya hasrat itu untuk menemukan kebenaran tertinggi. Apakah itu satu tanda bahwa memang kebenaran tertinggi itu ada? Nah, sekarang kita bicara tentang fakultas. Apa sih yang bisa membuat kalau kita nyatakan sesuatu yang kita temukan ini kebenaran yang ultimate? Apakah melalui fakultas intelektual kita?
sekarang gini, apapun yang masuk ke dalam fakultas intelektual kita dan kita ekspresikan, ini pasti menjadi objek bagi diskusi. Ya enggak? Ketika kita diskusi, kita memecahnya kembali. Artinya, our intellectuality is not faculty that can reserve the ultimate truth an sich. Fakultas intelektual kita itu bukan barang yang bisa kita pakai untuk merangkum itu, untuk mengokupasi kebenaran tertinggi tersebut. Ya enggak? Karena intelektualitas kita ini kayak pisau. Ya enggak? Dia untuk ngupas mangga gitu. Ya enggak? Itu bagus kalau kita pakai dengan tangan yang bagus. Ya enggak? Dengan tangan yang terkontrol. Kalau dengan tangan yang tidak terkontrol, bisa jadi pisau ini lari kemana-mana. Nah, itu yang kedua. Berarti gimana? Kalaupun ada kebenaran tertinggi yang kita maksud sebagai kebenaran, itu bukan sesuatu yang bisa kita bicarakan, kita diskusikan, kita pecah-pecah. Karena kalau sudah masuk ke diskusi, kepemilahan, itu bukan kebenaran tertinggi lagi. Gitu. Adakah fakultasnya dalam diri kita? Nah, sebagian orang menyatakan bahwa ada, misalnya apa, kesadaran kita, ya pengalaman-pengalaman individual ini tadi tentunya subjektif, ya enggak? Kalau ada yang sudah merasakan kebenaran tertinggi, oke, go on gitu, lanjutkan. Karena apa? Hanya Anda yang mengalami gitu. Kalaupun ada yang tertarik untuk ikut mengalami juga, ya go on gitu, lanjutkan, nggak masalah gitu. Nah, kalau kita ingin memastikan, this is problem. Ini masalahnya. Tadi, kita punya, pikiran kita ini punya, apa namanya, punya tipikal, dia ingin mengokupasi, karena itulah watak dari pikiran. Kalau kita nggak tahu sesuatu, pengennya sampai ini, sampai tahu benar. Itulah watak pikiran kita. Wajar kalau ada efek-efek dari kompulsi kita manusia, ini secara psikologis, dari kompulsi kita manusia yang berefek dari tabiat yang berefek pada tabiat intelektual kita. Jadi kan kita ini secara psikologis hidup secara kompulsif. Dengan kompulsivitas kita ini berefek pada beberapa fakultas kita, termasuk intelektualitas kita. Kalau secara imajinasi, udah nggak usah kita bicarain. Semua kita punya kompulsi. Kalau lagi pusing mikirin masalah, mikirin utang, kita pasti cari pikirin yang lain. Karena apa? Imajinasi kita ini terus-menerus ngalir. Itulah kompulsinya. Dia cari bagian yang enak. Sama. Intelektualitas kita ini pengen mengokupasi. Karena itulah apa namanya, PW-nya, posisi enaknya intelektual kita. Dia kalau udah mengokupasi, dia enak gitu. Dia nyaman. Karena itulah efek dari kompulsi psikologi kita yang berefek kepada kompulsi intelektual kita. Nah, intinya adalah bahwa mungkin saja kebenaran tertinggi itu ada, who knows. Siapa yang tahu? Ya enggak? Kalau seseorang ingin menggapainya, kalaupun ada, just enjoy your journey. Nikmati itu gitu. Karena who knows, mungkin saja ada yang bisa sampai kepada kebenaran tertinggi, kebenaran absolut tadi. Tapi jika sekonyong-konyong bilang kebenaran yang saya anut adalah kebenaran tertinggi, this is problem. Karena dia karena ya ini seperti kata Mas Teguh tadi, ini adalah satu apa namanya itu, kalau dalam komputer itu bot ya, apa itu, booting ya, apa namanya, masukkan satu program khusus untuk mengokupasi program lain, memasukkan satu narasi khusus untuk mengontrol, to control society.
Berdasarkan apa? Berdasarkan kelemahan-kelemahan individu-individu yang ada dalam masyarakat. Kelemahan individu di masyarakat banyak. Ada yang nggak tahu, ada yang mudah percaya, ada yang mudah nyaman gitu, ada yang mengambil kesempatan gitu. Jadi motivasi individu-individu di masyarakat untuk percaya pada suatu narasi itu banyak, bukan hanya motivasi intelektual gitu. Ada karena sudah nyaman, dia jalani saja gitu. Jadi ada kawan itu kalau ditanya agama apa rek gitu. Agamaku agama wis kadung gitu. Agama yang udah kadung gitu, saya nyaman gitu. Jadi intinya adalah kalaupun ada yang harus dipercaya, kalaupun ada yang harus dipercaya mampu ya, dipercaya mampu untuk melaksanakan, untuk menjalankan suatu journey, suatu petualangan untuk menemukan kebenaran tertinggi, ya, itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Satu-satunya yang paling bisa kita percayai adalah diri kita sendiri. Makanya banyak orang dulu bilang, coba kembali ke diri kita, lihat lebih dalam. Kalau di situ ya ada kita menemukan mutiara terpendam, kata Jare ya, katanya gitu. Kalau setiap kita bisa melihat lebih dalam kepada diri kita sendiri, mungkin saja gitu. Mungkin saja kebenaran itu nggak jauh-jauh. Kalaupun ada dia di sini, kalaupun nggak ada dia di sini juga. Gitu aja. Thank you. Oke, terima kasih Bung Bis. Ini ada Mas Anjar ingin angkat bicara, sebenarnya angkat tangan, silakan. Sebelumnya saya ingin mengintrodusir kenyataan bahwa Mas Teguh ataupun Bung Bis menyatakan bahwa jangan sampai individu-individu itu didrive karena kelemahan psikologisnya oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan untuk dirinya, itu artinya mengakui adanya keburukan dalam menghegemoni orang. Nah, artinya juga mengakui adanya keburukan, begitu. Jadi bukan sekedar kesepakatan gitu kan. Artinya kita tidak bisa lepas dari kategori benar salah baik buruk gitu. Silakan Mas Anjar. Halo, Ya Mas apakah Anjar. saya bisa dengar? Silakan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anjar dari Semarang. Saya cuma ingin menyampaikan dua hal dan mengkritisi tadi. Ada yang mungkin sepertinya mungkin saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi yang dua hal itu, yang pertama, kebenaran menurut saya itu belum tentu kebenaran menurut Anda dan yang lainnya. Lalu yang kedua, kebenaran saat ini belum tentu saat nanti atau saat esok. Lalu tadi yang terkait dengan kita percaya diri sendiri, saya rasa bisa ya, bisa tidak. Kenapa tidak? Bukannya nggak percaya diri, tapi mengingat kita sebagai manusia itu tempatnya salah dan lupa, jadi error itu, human error bisa terjadi, khilaf bisa terjadi tanpa kita sadari, nggak sengaja mungkin dalam kondisi atau situasi tertentu, atau mungkin ya intinya lupa, itu bisa terjadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anjar. Mas Aza ingin bicara, silakan Mas Aza. Ya, saya ingin menanggapi yang disampaikan Mas Biis tadi. Tadi dikatakan kebenaran tertinggi itu pun kalau mungkin ada ya kebenaran diri sendiri. Nanti yang ingin saya tanyakan, berarti kebenaran itu tidak diketahui, artinya hanya sebagai subjektivitas kita sebagai pelaku, dan sesuatu yang tidak diketahui atau tidak bisa dinikmati oleh orang lain itu bukan kebenaran menurut saya, tapi sebagai sebuah pegangan hidup, karena kebenaran seharusnya kan diketahui. Itu menurut saya. Yang kedua,
kalau kebenaran itu hanya diketahui oleh diri kita pribadi, berarti seakan-akan ada anggapan bahwa manusia bisa mengorganisir secara mandiri tentang dirinya sendiri. Itu yang ingin saya tanyakan. Mohon tanggapannya, Mas Biis ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Azza. Jadi tentang kebenaran yang hanya bisa diketahui oleh diri pribadi dan tidak bisa didiskusikan. Memang ini adalah merupakan mungkin pancaran-pancaran dari sofisme begitu ya, seperti Georgias yang katakan bahwa kebenaran itu tidak ada, kalaupun ada tidak dapat diketahui, kalaupun dapat diketahui tidak dapat disampaikan. Nah, mungkin Bung Biis dan Mas Teguh Oke. itu bukan pancaran dari itu semua itu. Jadi bertentangan dengan Oke. filosofi Mas Andri. filsafat yang ingin menghancurkan Ini sofisme, kesimpulan begitu. Mas Andri sebenarnya, bukan dari pertanyaan Mas Azza sebenarnya. Saya ini kondisi di sini hujan, jadi agak-agak ngawang-ngawang suaranya. Tapi saya yang bisa tangkap dari Mas Andri tadi, apa namanya, kalau nggak salah itu kalimat Georgias ya. Nah, Mas Andri, mungkin kawan-kawan yang lain bisa baca kumpulan-kumpulan apa namanya ulasan-ulasan tentang pemikiran Georgias. Satu-satunya sumber atau setidaknya sumber yang kita kenal yang mengutip ini kemudian mengkritik pandangan ini, ya, maksudnya mengambil potongan kalimat ini kemudian melakukan kritik terhadapnya tanpa memperbandingkan dengan pernyataan lain adalah buku dari Muhammad Taqi Misbah-Yazdi dalam buku Manhaj Jadid kalau dalam bahasa Arabnya, atau dalam bahasa Inggrisnya Instruction Philosophy. Kalau dalam bahasa Indonesia Daras Filsafat. Itu buku yang mengutip potongan kalimat ini kemudian mengkritiknya. Nah, kawan-kawan bisa baca ulasan-ulasan tentang pemikiran Georgias. Mudah-mudahan kita bisa kawan-kawan bisa menemukan beberapa poin yang bagus untuk kita amati dan analisa dari kalimat Georgias. Intinya itu ya, Mas Andri. Saya mau bukan luruskan sih. Saya mau ulas dari apa namanya simpulan pertanyaan Mas Azza yang disampaikan oleh Mas Andri tadi. Apakah kita akan menjadi sofistik? Kemudian Mas Andri mengutip kalimat tersebut. Sekarang kita ada di zaman di mana semua informasi itu bisa kita akses. Kemudian semua pandangan bisa kita terima. Kata Brian Maggie, itu masyarakat sekarang ini banyak menerima tanda, banyak menerima notifikasi gitu. Kalau di Facebook kan banyak notifikasi, tapi jarang balas komen. Dan maksudnya kata Brian lagi begini, masyarakat sekarang ini masyarakat virtual, masyarakat modern, pasca modern ini banyak menerima tanda, tapi kesulitan untuk memantulkannya. Kalau bahasa gaulnya gini, masyarakat sekarang banyak menerima notifikasi, tapi kesulitan untuk menjawabnya. Kenapa? Karena informasi itu udah numpuk. Ya enggak? Dulu ya, Freemasonry itu buat loji di berbagai tempat ya, sembunyi-sembunyi, itu udah keren. Kenapa? Bisa mengumpulkan masyarakat ya, kemudian membuat satu gerakan. Itu keren banget. Kenapa? Bukan karena gerakannya saja yang keren, tapi karena hanya segelintir orang yang melakukan itu. Dulu pergerakan nasional, hanya segelintir orang gitu. Dari 1 juta jiwa kali hanya 100 orang yang melakukan yang menginisiasi. Ya enggak? Tapi sekarang berbeda, organisasi-organisasi sosial tuh banyak. Kemudian kelompok-kelompok diskusi gini banyak. Kalau kita mulai diskusi ini di tahun 90-an, ya enggak? Mungkin saya sudah punya Universitas Paramadina sekarang. Kenapa? Bakal ditokohkan. Kalau sekarang kita agak kesulitan, pesaingnya banyak. Ya enggak? Saingannya banyak.
Oke? Nah, dulu orang, saya mau bawa gini, dulu orang mengenal satu konsep, satu teori, kemudian mempercayainya habis-habisan, ya enggak? Karena gagasan-gagasan itu langka. Ya enggak? Gagasan-gagasan itu langka. Ini hanya satu asumsi ya. Yang mikir itu hanya beberapa orang. Kalau sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang mungkin ya. Sama hebatnya dengan Nurholis Majid mungkin. Ya enggak? Sama semangatnya untuk belajar seperti apa namanya Michio Kaku. Artinya apa? Artinya sebuah gagasan itu bisa dilempar di masyarakat pada saat ini, kemudian masyarakat bisa memilah-milahnya, mana yang cocok, nggak cocok untuk saya. Padahal semua pakai logika loh, pakai akal sehatnya loh. Itu asumsi-asumsi yang sporadik ya. Nah, yang lebih nyata lagi adalah gini. Every theory of philosophy vibrates into society and history. Semua teori filsafat itu bervibrasi melalui masyarakat dan sejarah. And in every history, yeah, there are stations. Ada stasiun. Stasiun itu adalah persepsi-persepsi manusia. Maka muncullah para revisionis, ya enggak di situ. Muncullah para kritikus di situ, ya enggak. Muncul orang yang menguatkannya juga. Artinya adalah teori-teori ini merambat melalui sejarah, dipersepsi, kemudian dikembangkan, kemudian bahkan bertolak belakang dengan teori awalnya. Kenapa? Karena kita bertransformasi, saudara-saudara. Karena kita berevolusi secara intelektual. Ya enggak? Kalau kita mau lihat dari fakta ini, kemudian memberikan apa namanya atribut kepada kepada lawan berbicara yang berbeda pandangan dengan Anda sofis, Anda Anda sofis, Anda seorang eksistensialis. Kita nggak melihat alur bagaimana perubahan-perubahan ini terjadi sepanjang sejarah. Dulu orang percaya state, ya, state is adalah sebuah eksistensi yang nyata. Sekarang orang udah banyak berubah. That state is our imagination. Dulu orang bilang knowledge rule the world. Sekarang orang bilang imagination rule the world. Kenapa? Kan ada perubahan paradigma, perubahan respon terhadap kenyataan, perubahan respon terhadap objek. Itulah kenapa dalam fisika kuantum sendiri dikatakan bahwa yang paling utama itu pengamat. Karena pengamat yang memverifikasi. Realitas kuantum itu sulit kita verifikasi, sulit kita pastikan. Oleh karena itu karena kita ini sudah terlanjur melihat bahwa kita ini sentra dari alam semesta, kita mencoba memberikan penilaian tadi kepada realitas objektif tadi, yang realitas objektif itu sendiri secara mikro, secara elementer ternyata nggak seajak yang kita pikirkan. Oke, artinya this time maybe we have to respect our subjectivism. Subjektivisme kita ini perlulah kita kasih tempat gitu. Perlu kita kasih tempat. Karena apa? We the only one. Kita satu-satunya yang merasakan semua kejadian yang kita alami per mikromiliar detik. Itu. Oke, itu saja. Mungkin ada tanggapan lain. Jadi menurut Bung Biis, kebenaran mutlak itu bisa diketahui dan ada dan bisa disampaikan atau enggak? Dari tadi muter-muter di situ aja, kebenaran mutlak, benar ya benar gitu aja lah, salah aja lah, nggak ada mutlak, nggak ada ini.
Kan relatif, hanya kategorisasi. Jadi sofis, Georgias. Jadi gini loh, tadi Andri dan banyak orang itu seneng banget ngomong tentang kebenaran mutlak gitu loh. Padahal sudah jelas dari awal itu, benar itu kategorisasi, koherensi, korespondensi, konsensus atau apapun itu yang ada 10 teori itu. Jadi kok ya mutlak-mutlakan ki ya opo? Orang kok sukane mutlak-mutlakan. Ya berarti semuanya tergantung, relatif toh. Yo makanya kenapa kau bilang kebenaran mutlak itu hobi banget gitu loh. Ya terus kenapa Jadi melarang orang untuk mengajak apa namanya mempengaruhi orang, kan nggak mutlak juga, biarin aja orang mengajak menghegemoni. Jadi gini, itu kau suka ini kau loncat ke urusan mana lagi, hegemoni ke ini gitu. Ya namanya apa namanya ada hukum dan sebagainya itu harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing lah. Jadi yang kau maksud kebenaran mutlak itu apa? Kebenaran yang tidak bergantung kesepakatan. Ya koherensi, korespondensi itu kesepakatan juga bukan? Bukan kan? Berarti Tapi untuk meyakinkan orang kan harus sepakat, dia baru setuju. Kalau nggak sepakat dia nggak akan setuju. Tapi dari sisi aku misal, aku akan mengatakan ya ini sesuai korespondensi, koherensi, dan juga pragmatis. Tapi kan orang lain akan ada yang menyangkalnya. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat konsensus manusia, itu tidak ada konsensus satupun hampir-hampir. Harus dicari lagi apa itu konsensus manusia itu misal. Misal HAM, kemanusiaan, katakanlah dilarang untuk mencabut hidup orang lain gitu. Tapi nyatanya banyak hukum berlaku masih ada pidana mati misal. Dan itu mereka menganggap itu tidak bertentangan dengan HAM, yang lain menganggap bertentangan. Jadi hampir-hampir itu sebenarnya tidak ada satupun, susah lah dicari mana yang manusia itu bersepakat, itu kan hampir-hampir nggak ada. Termasuk yang kau bilang apa kebenaran mutlak itu apa tadi itu? Kebenaran yang tidak tergantung apa Andri? Kesepakatan. Lah, ya boleh aja kau menganggap ada gitu loh. Cuman itu akan tidak disepakati orang gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak disepakati kan, memang itu tujuannya, tidak perlu disepakati. Ya, berarti kan tidak ada masalah kalau kau menyimpulkan bahwa misal kebenaran adanya Teguh, itu mutlak bagiku. Antara ada yang menyangkal juga. Itu hanya ilusi, pikiran, dan sebagainya. Artinya kebenaran yang tidak tergantung dari kesepakatan itu mungkin ada, mungkin enggak, kan gitu, kalau boleh kita bilang seperti itu. Karena kau meyakini ada, misal apalah kebenaran apa ya, terserahlah. Alam semesta ini ada gitu, ada juga yang menyangkalnya ternyata. Bahkan yang menganggap alam semesta, diri kita dan sebagainya ini hanya imajinasi pun banyak juga. Aku ya nggak sepakat, cuman ya piye karepe lah. Karena bagiku itu sekarang itu benar salah itu juga tidak penting gitu loh. Urusan antar manusia itu adalah berdasarkan kesepakatan, perjanjian gitu aja. Perjanjian yang fair. Itu jadi kalau tentang pidana itu karena merugikan badan atau harta orang lain atau kepentingan orang lain. Ya begitu tuh ya kategorisasi lagi. Jadi buat apa kita selalu ngotot adanya kebenaran mutlak? Terus kebenaran mutlak itu juga banyak ya, Pak, tapi kalau tidak ada kebenaran mutlak, Pak, tidak dalam ilmu fisika itu nggak ada bom atom itu EMC kuadrat itu mutlak itu. Enggak, itu E sama dengan MC kuadrat itu juga bukan kebenaran mutlak. Bisa jadi E sama dengan MC pangkat lebih besar dari itu cuma kata apa penamaan, Pak, penamaan. Tapi unsur itu energi yang itu juga kita namakan itu menghasilkan sesuatu yang sesuatu kepastian. Kalau tidak, kita tidak akan berani naik pesawat terbang.
kita tidak akan berani nyebrang jembatan kalau tidak ada kepastian mutlak. Jadi Loh, jangan juga tidak dibedakan antara kebenaran jembatan bisa rubuh, dalam hubungan humano dengan ilmu jembatan pasti gitu. dan sebagainya. Kalau Jadi yang itu Bapak sebut tadi mengenai astronomi itu masih masuk pseudoscience memang. Karena laboratoriumnya itu adalah alam semesta. Memang belum bisa dipastikan. Tapi ilmu-ilmu yang pasti seperti kimia gitu, H2O, walaupun namanya mau diganti apapun, itu kan kesepakatan. Tapi tetap dia jadi air gitu loh. loh, iya. Oke, Itu Mas Andri, jadi Bang Jadi ini, jangan Mas gampang Teguh, itu mengenai kebenaran itu. izin Bang Ya, Andri, ini mulai seru ini. Bang antara Eclipse ya. Tadi pejuang kebenaran, selamat datang Bang kebenaran perlu dibela gitu. Silakan Mas Bis. Eclipse Indonesia, selamat datang. Tadi saya pikir pada hilang, udah ini, pada diskusinya mungkin bikin ngantuk, tapi ternyata ada lagi apa namanya uraian lain. Luar biasa lah. Ada ilmu-ilmu sosial humaniora, ada ilmu pasti gitu loh. Yang pasti Oke. yang dikategorikan ilmu formal begitu. Oke. Jadi nggak ngambang ngawur kemana-mana teorisasinya seperti itu gitu. Dalam kajian filsafat itu dibahas juga tentang epistemologi. Dan menariknya ilmu-ilmu pasti ini tadi, science itu punya watak progresif gitu. Nah, ini menandakan bahwa kebenaran dalam fisika itu bisa berubah ketika ada penemuan lain yang lebih kuat atau teori lain yang lebih kuat. Dulu orang melihat alam ini secara mekanistik, kemudian orang sekarang melihat bahwa ada aspek-aspek elementer Setuju Pak. dalam Itu untuk yang kosmologi yang besar. Tadi makanya kita sebenarnya gini, kebenaran absolut yang dimaksud adalah kebenaran yang dia omnipoten. Omnipoten itu ya dia tidak bisa dikembangkan, juga tidak bisa disusutkan. Ansih itu istilahnya dalam filsafat. Nah, sedangkan dalam fisika, ya teori-teori, formula-formula dapat diterima jika itu bisa diverifikasi. Kemudian muncul salah satu ilmuwan, saya lupa namanya itu, bukan hanya bisa diverifikasi katanya, tapi juga bisa difalsifikasi, dan para filosof juga menerima. Makanya mungkin salah satu penyebab yang membuat vaksin dulu itu lama munculnya, ya karena butuh proses falsifikasi lah katanya. Nah, apakah ini menunjukkan unsur-unsur dalam sains itu memberikan tempat pada kebenaran absolut? Kalau kita melihatnya secara literal, ya, secara apa namanya, secara tadi saya bilang judgment, ya mungkin saja ada para fisikawan, para saintis yang melihat bahwa kebenaran dalam sains itu absolut. Tapi kemungkinan ini hanya juga sekedar kata. Karena apa? Mereka memberikan ruang pada kritik, memberikan ruang pada progresi dalam sains tadi. Karena apa? Karena banyak sekali teori-teori, ya, teori-teori fisika yang runtuh dan muncul, runtuh dan tumbuh. Jadi kalau saya melihat bahwa fisika, astronomi atau sains, ya, ilmu pasti, hanya melihat suatu itu sebagai kebenaran, ya, jika itu bisa diverifikasi, bisa difalsifikasi. Selama itu bisa diverifikasi dan difalsifikasi, itu kebenaran yang bisa kita terima, acceptable, ya enggak? Tapi jika suatu teori lain datang kemudian memberikan verifikasi yang meruntuhkannya, dia runtuh. Artinya apa? Teori-teori ini adalah apa namanya, sesuatu yang objektif, yang dia bertemu dengan si subjek ketika pengamatannya, ya, pengamatannya terhadap objek, treatmentnya terhadap objek, memberikan ruang kepada
penemuan aspek lain atau bahkan meruntuhkannya, dia runtuh. Kayak gitu. Banyaklah teori-teori yang ternyata bisa diverifikasi, difalsifikasi, bukan ulang, ditambahkan itu teorinya, bahkan ada yang runtuh. Artinya ini adalah suatu pencapaian umat manusia dalam menemukan realitas di luar sana, menemukan watak-wataknya, kemudian memanfaatkan watak-watak itu melalui keyakinan bahwa it is expandable. Ini bisa dikembangkan. Jadi saya rasa pernyataan bahwa kebenaran absolut itu diterima di sains mungkin saja pada kalangan-kalangan saintis tertentu. Tapi melihat dari watak dari sains, kita melihat kebenaran dalam sains itu progresif. Jadi maksud dari relatif ini adalah relate to, ya. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang ini, dia punya relasi, kayak gitu. Bukan berarti tidak ada kebenaran, ya, dalam fisika. Maksudnya kebenaran ini tadi, penilaian tadi, ya, bukan berarti tidak ada penilaian. Karena apa? Karena sains ingin menemukan adanya tadi unsur dan watak, ya, unsur dan watak dalam mekanisme alam semesta. Mungkin begitu kalau tambahan saya, Pak. Biar kalau saya lihat Mas Teguh ini berusaha menjelaskannya melalui proses Ferukendian, ya. Tapi mungkin dalam tradisi sains kita para saintis hanya mengenal yang namanya kalau dalam ini metodologi, ya, metodologi. Jadi ada objek, ada treatment, ada ada analisis gitu, ada verifikasi, ada falsifikasi. Oke, mungkin bisa dikembangkan diskusinya. Oke, terima kasih. Kita masih ada waktu 4 menit lagi. Ini hampir 2 jam kita berdiskusi, membahas hal-hal tentang kebenaran dan kebatilan. Ini cukup mungkin melelahkan, mungkin membosankan, atau panas, dingin, dan hangat gitu kan. Mudah-mudahan kita 3 menit lagi. Silakan, Mas Teguh. 33 orang tinggal menjadi 11 orang kan gitu. Ya, turun. Terjadi penurunan drastis. Kan sudah cukup mungkin. Yang live sebelumnya ada perlu atau sudah cukup. Kan gitu. Cuma nambahin aja bahwa teori yang namanya sains itu kan memakai metodologi penyimpulannya itu kan induktif. Induktif itu sifatnya kan benar selama belum dibuktikan salah gitu aja. Sama yang nambahin yang tentang pi sama dengan 22/7, apakah bisa dianggap kebenaran? Sudah dibilang kan, sudah sering saya bilang kebenaran itu ada koherensi, ada korespondensi, ya 22/7 itu ya memenuhi asas koherensi dan korespondensi gitu aja. Kalau lingkaran itu kita ukur, kemudian kita ukur pakai meteran, ya 22/7 itu sangat mendekati kan gitu. Artinya kan ada korespondensi. Apakah itu benar? Sebenarnya itu kalimat benar salah itu sebenarnya saya juga kurang senang itu. Lebih baik itu ngomong ya kalau rincinya itu sebenarnya memenuhi asas koherensi dan korespondensi pragmatik gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bla 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 bla. Apakah itu sesuai? Ya, kalau itu dengan teori kebenaran agama Islam, ya gitu aja. Korespondensi, ya mari kita lihat dulu memenuhi korespondensi apa tidak. Seperti itu aja sebenarnya itu. Kalau bahasan di istilah-istilah yang lebih tepat, ya seperti itu. Tidak ujuk-ujuk ngomong qul huwallahu ahad sama dengan benar. Nggak seperti itu. Itu memenuhi asas teori kebenaran agama monoteis, tapi tidak memenuhi teori kebenaran agama politeis.
Korespondensi, mari kita cek. Koherensi, mari kita cek. Pragmatik, apakah bermanfaat itu konsep monoteisme, kan seperti itu. Oh, ternyata bermanfaat. Oh, ternyata tidak. Nanti kita munculkan yang namanya faktor-faktor itu loh, faktor-faktor pendukung, faktor penolak, kesimpulan. Seperti itu sebenarnya kalau bicara mau lebih agak mendalam, lebih agak enak itu seperti itu. Tidak hanya bicara benar salah kemudian disalahkan gitu kan. Oleh karena itu orang itu mau benar mau salah pada prinsipnya itu tidak ada masalah. Jadi saya juga nggak peduli kok orang mikir 1 tambah 1 sama dengan 10 gitu juga ya terserah aja dah. Selama itu tidak merugikanku, misal itu punya utang 100.000 kok dibayar cuma 90.000, merugikan gitu aja. Jadi benar salah itu bukan hal yang terlalu harus dipermasalahkan. Biar kan tadi merujuk ke sains. Jadi kalau di sains itu kalau tidak salah ada penulis namanya Roger Newton. Dia nulis apa namanya? Science Theory and Realities. Itu dia bilang truth in science cannot be considered as absolute truth. Jadi dalam sains kebenaran itu tidak bisa dipastikan absolut. Jadi it can be verified as provisional and approximate. Jadi dia bilang dalam sains itu bahwa kebenaran itu merupakan perkiraan sementara dan mendekati ya, kayak gitu. Jadi selama misalnya dipakai untuk penerbangan ya, itu provisional and approximate karena itu perkiraan dan pendekatan. Karena apa? Perkiraan dan pendekatan itu digunakan untuk memanfaatkan watak dari realitas ini tadi. Kayak awan cumulonimbus, wataknya kayak gini. Nanti kita manfaatkan untuk misalnya dalam penerbangan pesawat jangan terlalu masuk ke dalam awan cumulonimbus ini misalnya. Atau ketika kita tentang pengukuran curah hujan, itu tadi prinsipnya adalah untuk memanfaatkan watak dari curah hujan ini tadi. Kalau mau buat sawah misalnya, kita mau buat sawah tak ada hujan, kita perkirakan di sini hujannya lebih, debit airnya lebih tinggi seperti itu. Tapi kepastiannya adalah provisional and approximate. Ini dari Roger Newton, nggak tahu dari yang lain. Tapi ada pernyataan Einstein juga bilang ini agak sulit kita ngapanya. God not play Tuhan tidak bermain dadu. Nah ini tadi dia berarti apa? Einstein itu percaya kalau ada satu tatanan gitu, ada satu tatanan mungkin termasuk Stephen Hawking gitu, karena mau ada menemukan grand theory. Nah juga membawa kita pada prasangka. Mungkinkah kita bisa breaking limit, ya, melepas batas kita tadi sebagai melepas batas kemanusiaan kita tadi dalam artian melampaui sains, melampaui agama, melampaui ini tadi. Tapi ketika kita masuk ke situ, all to be inclusive, masalahnya di situ. Ketika all to be inclusive, there is no wrong, nggak ada baik, nggak ada buruk, nggak ada benar, nggak ada salah, gitu. Kita masuk ke situ, kebenaran dan kebatilan itu runtuh. Kita nggak masuk ke situ, itu juga nggak runtuh, itu masalahnya. Oke, mungkin itu saja. Apalagi teori mengalami. Kalau sudah mengalami nggak bisa diomongkan. Nah, ya sudah nggak usah ngomong. Nggak, maksudnya nggak usah ngomong kan gitu. Kalau ada orang yang ngomong ya nggak usah dipercaya. Pengalaman-pengalaman personal yang kebenarannya hanya sangat subjektif personal diomongkan, nggak usah dipercaya. Kalaupun benar ya nggak usah. Nggak ada gunanya.
Gimana Pak Andri? Ya. Oke, sudah jam 10, sepertinya kita cukupkan ya. Kita jumpa lagi Rabu depan, gimana teman-teman? Deal ya? Nah, mudah-mudahan bisa kita lanjutin. Oke, saya tutup. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang mengikuti sampai akhir. Luar biasa ini dari awal sampai akhir 2 jam full kita bersama-sama. Saya hanya ingin sedikit menambahkan atau menutuplah semua ini dengan bahwa kenyataan kita berkumpul dan berdiskusi dan berdebat sejauh ini itu menunjukkan bahwa kebenaran itu ada, dapat diketahui, dan dapat disampaikan. Kalau tidak, buat apa kita berlama-lama seperti ini? Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Nah, di off dulu tadi. Rame.